Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai kehalalan dan ketoiban es krim X. Sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 7. Yang pertama yaitu Ika Nurfiana Rahma, yang kedua yaitu Lulu Khairul Mumtazah, yang ketiga yaitu Juwita Hanif, dan yang keempat yaitu Fahimatul Khairul Ilma. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh saya sendiri. Garis besar materi. Yang pertama yaitu ada latar belakang dari kasus yang diangkat. Yang kedua yaitu ada kandungan zat aditif dalam produk. Yang ketiga yaitu ada kegunaan zat aditif dalam produk. Yang keempat yaitu peraturan terkait zat aditif yang digunakan. Yang kelima yaitu kajian zat aditif dari segi halal dan thayyib. Yang keenam yaitu mekanisme kerja zat aditif. Dan yang ketujuh yaitu zat aditif bagi tubuh. Bahayanya. Selanjutnya yaitu latar belakang kasus yang diangkat. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Makanan merupakan bahan yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang guna kelangsungan hidupnya. Untuk itu sangat penting bagi manusia untuk memperhatikan makanan dan minuman sehat yang sebaiknya dikonsumsi agar tidak mengganggu kesehatan dan keyakinan masyarakat. Salah satu industri di bidang makanan dan minuman yang memiliki potensi untuk berkembang adalah industri es krim. Hal ini dapat dilihat dengan tingkat konsumsi konsumen terhadap produk es krim. Rata-rata setiap orang di Indonesia mengkonsumsi 0,2 liter es krim per tahun, sekitar 250 ml per orang per tahunnya. Dengan semakin berkembangnya produsen es krim di Indonesia, keamanan pangan menjadi salah satu isu yang menyita perhatian beberapa organisasi kesehatan di dunia seperti WHO dan FAO. Salah satu kejadian yang terkait isu keamanan pangan baru-baru ini, seperti temuan lemak babi pada produk makanan dan minuman. Pada awal tahun 2011, berkembang isu bahwa es krim X menggunakan bahan tambahan pangan yang berasal dari lemak babi. Indonesia merupakan mayoritas pemeluk agama Islam. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang beragama Muslim sebesar 209,28 juta jiwa, sekitar 88,10% dari jumlah penduduk di Indonesia. Salah satu konsep halal dalam Islam adalah makanan harus tidak mengandung sedikit pun lard atau lemak babi. Kehadiran komponen lemak babi ini, meskipun presentasinya kecil dalam bahan pangan, akan membawa makanan tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi. Dengan adanya pemberitaan tersebut membuat masyarakat khawatir akan komposisi es krim X. Kandungan zat aditif dalam produk. Yang pertama, zat aditif yang berupa pemanis, yaitu ada gula dan sirup glukosa. Yang kedua yaitu zat aditif pengemulsi, yaitu ada lecitin kedelai dan pengemulsi nabati. Yang ketiga yaitu zat aditif pewarna, yaitu ada beta-karoten Cl75130. Yang keempat yaitu ada zat aditif antioksidan, yaitu ada tokoferol dan asam askorbat. Yang kelima yaitu ada zat aditif anti kempal, yaitu ada susu skim bubuk. Dan yang keenam yaitu ada zat aditif pengawet, yang berupa perisa sintetik kelapa muda. Selanjutnya yaitu kegunaan zat aditif bagi tubuh. Zat aditif pemanis, yaitu terdapat dua. Yang pertama ada gula, yang kedua ada sirup glukosa. Gula, pemanis alami dibuat dari bahan alami sehingga lebih aman dan tidak menimbulkan efek samping. Pemanis digunakan dalam makanan dan minuman untuk membuat cita rasa produk lebih lezat dan manis, dan untuk memperbaiki cita rasa produk sehingga lebih baik. Yang kedua yaitu sirup glukosa. Sirup glukosa adalah bahan yang digunakan sebagai pemanis, pengental, dan penjaga kelembaban makanan serta minuman kemasan. Sirup ini biasa dicampurkan ke dalam produk.
Sirup glukosa dibuat dengan menghancurkan molekul glukosa dari makanan berpati melalui proses hidrolisis. Reaksi kimia dari proses tersebut menghasilkan kandungan glukosa yang terkonsentrasi dengan rasa yang manis, sehingga dapat digunakan untuk memberikan rasa manis dalam produk. Hal ini juga sering ditambahkan ke makanan dan minuman sekaligus menjadi daya tarik penggunaan sirup glukosa. Terlebih lagi, sirup glukosa merupakan cenderung murah untuk diproduksi. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ika Nurfiana Rahma. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pengemulsi. Pengemulsi di sini ada lecitin kedelai dan pengemulsi nabati. Untuk lecitin kedelai, pengemulsi dapat membantu menjaga kualitas, kesegaran, dan kesatuan bahan produk atau menstabilkan produk campuran produk. Dan juga diantaranya ada beberapa manfaat, yaitu mencegah aterosklerosis, kehadiran fosfolipid memungkinkan pemulihan sel hati, mengurangi resiko penyakit batu empedu, mengurangi kemungkinan infark, pelestarian sel saraf, perlindungan cahaya, pencegahan diabetes mellitus, pembaruan pria usia reproduksi, pria dan wanita, akselerasi metabolisme. Nah, untuk pengemulsi nabati sendiri itu, pengemulsi dapat membantu menjaga kualitas, kesegaran, dan kesatuan bahan produk atau menstabilkan campuran produk. Dan juga diantaranya menyediakan energi, menjaga asam amino, membakar kalori, dan membangun otot. Selanjutnya ada pewarna. Pewarna ini ada beta karoten Cl75130. Pewarna ini dibutuhkan untuk memberikan daya tarik tersendiri bagi orang yang ingin mengkonsumsinya atau mempercantik penampilan suatu produk. Karotenoid merupakan salah satu jenis senyawa yang dikenal memiliki banyak manfaat, tidak terkecuali dengan anggota karotenoid, salah satunya adalah beta karoten. Beta karoten merupakan pewarna alami yang berwarna kuning kejinggaan, yang biasanya ditemukan dalam wortel, labu, dan lain-lain, yang memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu ada sebagai antioksidan, mencegah penyakit jantung, meredakan masalah pernapasan, mencegah kanker, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melindungi dari radiasi, mencegah resiko diabetes, mencegah reumatoid artritis, atau yang disebut radang persendian. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada antioksidan. Nah, antioksidan ini ada tokoferol dan asam askorbat. Untuk tokoferol sendiri ini, penambahan tokoferol pada produk makanan adalah untuk mencegah kerusakan pangan karena oksidasi lemak. Tokoferol memiliki peranan dalam menjaga stabilitas produk makanan yang mengandung minyak dan mudah teroksidasi. Dengan mencegah terjadinya oksidasi yang disebabkan oleh radikal bebas, tokoferol ini membantu menjaga rasa dan kandungan gizi. Dari tujuan penambahan tokoferol pada produk makanan adalah untuk mencegah kerusakan pangan karena oksidasi lemak. Tokoferol memiliki peran dalam menjaga stabilitas produk makanan yang mengandung minyak dan mudah teroksidasi. Dengan mencegah terjadinya oksidasi yang disebabkan oleh radikal bebas, tokoferol ini membantu menjaga rasa dan kandungan gizi dari produk. Selanjutnya asam askorbat. Penambahan antioksidan asam askorbat ini berfungsi untuk mengurangi bau tengik akibat adanya minyak atau lemak dalam makanan, dan juga antioksidan asam askorbat atau yang disebut vitamin C memiliki manfaat untuk tulang dan jaringan penghubung, otot, dan pembuluh darah. Sekaligus hal ini juga membantu tubuh untuk menyerap zat besi yang diperlukan untuk produksi sel darah merah. Untuk selanjutnya yaitu ada anti kempal. Anti kempal di sini ada susu skim bubuk. Nah, fungsi utama dari anti kempal adalah mencegah penggumpalan dan penyerapan air. Nah, di sini digunakan anti kempal yaitu susu skim bubuk, yang dimana manfaatnya adalah menjaga massa otot, membantu menurunkan berat badan, menambahkan kepadatan tulang, menjaga kesehatan jantung, dan memenuhi kebutuhan protein. Selanjutnya yaitu ada pengawet. Nah, pengawet di sini ada perisa sintetik kelapa muda. Pengawet adalah senyawa yang mampu menghambat dan menghentikan proses fermentasi, pengasaman, atau bentuk kerusakan lainnya atau bahan yang dapat memberikan perlindungan pangan dari pembusukan. Atau manfaat dari penambahan pengawet sendiri adalah untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan.
Peraturan terkait zat aditif yang digunakan. Pertama ada tocopherol. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan antioksidan dengan kategori pangan makanan pencuci mulut berbahan dasar susu, batas maksimumnya adalah CPBB. CPBB sendiri adalah jumlah bahan tambahan pangan yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Selanjutnya ada beta-karoten Cl75130. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pewarna dengan kategori pangan makanan pencuci mulut berbahan dasar susu, batas maksimum yang diperbolehkan adalah 1000 mg per kilogram. Lecitin. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengemulsi dengan kategori pangan makanan pencuci mulut berbahan dasar susu, batas maksimum yang diperbolehkan adalah CPBB. Selanjutnya ada asam askorbat. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan antioksidan dengan kategori pangan makanan pencuci mulut berbahan dasar susu, batas maksimumnya adalah CPBB. Selanjutnya ada kajian zat aditif dari segi halal dan thayyib. Dari komposisi di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kehalalan produk ini adalah 100% karena di dalam produknya tidak mengandung kadar darah babi, anjing atau lemak dari hewan yang diharamkan. Selain itu, di dalam produk ini tidak terdapat kandungan dari lemak atau daging dari hewan ternak yang mempunyai indikasi haram karena proses penyembelihannya tidak sempurna. Hal ini sesuai dengan dalil surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sedangkan komposisi nabati yang terkandung jelas kehalalannya asalkan didapat tidak dengan cara yang salah, misalnya dengan mencuri atau hal yang lain. Makanan yang didapat dari bumi dijamin kehalalannya karena berasal dari bumi yang dijamin kehalalannya dari Allah, yang mana sesuai dengan dalil surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sifat thayyib adalah sifat yang mempunyai kebaikan saat dikonsumsi oleh tubuh, sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang besar untuk tubuh kita. Komposisi di atas, kethaiban produk es krim X terdapat pada coklat pelapis yang mengandung lecitin kedelai, air, saus coklat yang mengandung susu, gluten, gandum, gula, lemak susu, santan 5%, air kelapa muda, susu, skim bubuk. Sedangkan untuk komposisi yang terkandung sirup glukosa, pengemulsi nabati, penstabil nabati yang mengandung gluten atau gandum, perisa sintetik kelapa muda yang mengandung perwarna karamel 1,
pewarna alami beta-karoten Cl75130 yang mengandung antioksidan tokoferol dan asam askorbat, menggunakan coklat dari perkebunan yang disertifikasi oleh Organisasi Internasional Rainforest Alliance, mempunyai sedikit ketoiban bagi tubuh kita. Hal ini karena dalam komposisi ini terdapat zat aditif yang akan bereaksi dengan tubuh saat dicerna oleh tubuh. Tubuh manusia tidak dapat menerima zat aditif secara berlebihan karena akan menimbulkan efek yang tidak bagus untuk tubuh, sehingga zat aditif ini mempunyai tingkat ketoiban yang rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Oke, saya di sini akan menjelaskan lanjutan dari pemaparan dari saudari Juwita. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja zat aditif. Macam-macam zat aditif ada pemanis, pewarna, pengemulsi, antioksidan dengan berbagai fungsinya. Yang pertama ada pemanis. Pemanis ini ada dua macam, yaitu gula dan sirup glukosa. Gula di sini sebagai pemanis yang diproduksi dari sukrosa dengan enzim atau hidrolisis asam yang berfungsi sebagai penyimpan energi yang akan digunakan oleh sel. Sedangkan sirup glukosa ini didapatkan atau diproduksi secara enzimatis. Glukosa ini dipengaruhi oleh tinggi dan panjangnya rantai amilosa. Selanjutnya di sini ada zat aditif pewarna. Pewarna yang pertama itu ada beta-karoten. Beta-karoten adalah salah satu pewarna yang akan menyebabkan sebuah makanan atau sesuatu itu berubah menjadi warna lebih cerah ke oranye atau ke merah. Beta-karoten dapat diubah menjadi vitamin A aktif yang dapat menyerap bentuk tubuh, yakni retinol. Retinol sendiri merupakan nutrisi esensial bagi kesehatan kulit dan mata, serta berfungsi sebagai daya tahan tubuh dengan melawan infeksi. Kandungan vitamin A yang didapat dari beta-karoten dapat ditemukan pada hati ikan, yogurt, susu, keju, dan telur, atau makanan yang bermentega dengan kandungan rendah lemak, susu rendah lemak juga, dan sereal yang sudah difortifikasi atau diberi tambahan vitamin A. Selanjutnya di sini terdapat zat aditif pengemulsi. Pengemulsi ini berfungsi sebagai suatu zat yang digunakan untuk membantu menjaga kesehatan. Nah, pengemulsi ini mempunyai fungsi sebagai pembantu penjagaan kestabilan emulsi minyak dan air. Dan emulsi ini umumnya merupakan senyawa organik yang memiliki dua gugus, baik polar maupun non-polar. Nah, sehingga zat ini dapat bercampur dengan baik dengan zat lain atau kandungan yang lain. Nah, pada makanan sampel ini terdapat dua pengemulsi, yaitu lecitin kedelai dan pengemulsi nabati. Nah, lecitin kedelai ini mempunyai emulsifying agent atau emulgator, yang mana dia adalah suatu agent pengemulsi yang memiliki sisi hidrofilik dan hidrofobik, dan mempunyai struktur di mana ketika emulgator ditambahkan ke dalam sistem emulsi, sisi hidrofobiknya akan berikatan dengan senyawa nonpolar, dan sisi hidrofiliknya akan berikatan dengan senyawa polar, sehingga sistem emulsi menjadi lebih stabil. Selanjutnya di sini ada pengemulsi nabati.
pengemulsi nabati ini berfungsi sebagai mengurangi tegangan pada minyak dan air, sehingga mendorong terbentuknya emulsi dan keseimbangan antara fase minyak, air, dan pengemulsi. Selanjutnya di sini ada zat aditif antioksidan. Nah, di sini yang digunakan ada tokoferol dan asam askorbat. Tokoferol ini mempunyai kandungan vitamin E yang mana sebagai antioksidan karena ia mudah teroksidasi. Dengan demikian dapat melindungi senyawa lain dari oksidasi karena fungsinya sebagai antioksidan yang bagus. Nah, vitamin E ini merupakan pertahanan utama tubuh manusia atau yang mengandung vitamin E itu sendiri untuk melawan oksigen perusak, lipid peroksida, dan radikal bebas lainnya. Selain itu, vitamin E juga berperan sebagai reaksi berantai dari radikal bebas. Nah, pada umumnya vitamin E ini berperan penting sebagai pencegah oksidasi lemak khususnya pada polyunsaturated fatty acid atau PUFA serta senyawa lain seperti vitamin A. Nah, vitamin E ini terletak pada mitokondria sel, akan melindungi metabolik yang akan mengubah bahan bakar energi ke dalam ATP. Nah, dari sini kita itu dapat mengetahui bahwa dalam jaringan lemak tubuh, antioksidan dari vitamin E menyerang lipid peroksida yang mana merupakan hasil dari reaksi antara lipid dan radikal bebas. Nah, karena digunakan sebagai penyebab penyakit peroksida yang dianggap sangat berbahaya. Nah, selanjutnya di sini ada asam askorbat. Asam askorbat sendiri digunakan sebagai antioksidan yang mana mempunyai donor elektron dan agen reproduksi yang besar. Disebut antioksidan karena dengan cara mendonorkan elektronnya, asam askorbat ini mencegah senyawa-senyawa lain untuk tidak teroksidasi. Nah, walaupun dengan demikian, asam askorbat sendiri akan teroksidasi dalam proses antioksidan tersebut, sehingga menghasilkan asam dehidroaskorbat. Nah, setelah kita memaparkan mekanisme kerja zat aditif, maka kita akan membahas tentang bahaya zat aditif bagi tubuh kita atau tubuh manusia. Yang pertama, zat aditif pemanis. Ketika kita mengonsumsi pemanis berasal dari gula yang berlebih, akan meningkatkan resiko penyakit kronis. Nah, seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Selain itu, juga menyebabkan kesehatan gula lainnya. Karena mengonsumsi gula secara berlebihan ataupun tidak berlebihan, ini akan melepaskan hormon dopamin yang aktif saat tubuh merasakan candu. Hal ini membuat tubuh akan terus-menerus merasa lapar dan makan secara berlebihan. Nah, ini biasanya juga menyerang pada individu-individu yang mengalami tekanan berat seperti stres. Sehingga sebagus-bagusnya gula ini tetap mempunyai resiko yang buruk untuk tubuh kita ketika kita tidak bisa mengkonsumsinya secara berkadar. Selanjutnya terdapat sirup glukosa. Sirup glukosa ini ketika kita mengkonsumsinya secara berlebihan, maka akan meningkatkan resiko penyakit yang berbahaya seperti obesitas, gula darah tinggi, masalah gigi, tekanan darah tinggi, penyakit jantung. Nah, hal ini dikarenakan tingginya kalori dalam sirup glukosa ketika kita mengkonsumsinya terus-menerus dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada tubuh manusia. Nah, selanjutnya anti kempal yang didapatkan dari susu skim bubuk. Nah, anti kempal ini akan menyebabkan menurunnya
penyerapan nutrisi pada tubuh dan diabetes. Selanjutnya ada pengemulsi. Pengemulsi mempunyai manfaat bagus untuk zat lain, sedangkan juga mempunyai burukan untuk tubuh manusia. Nah, apa sih efek buruknya yang akan didapatkan oleh tubuh manusia ini? Nah, dalam beberapa penelitian, lecithin kedelai ini akan menimbulkan depresi tiroid, kenaikan berat badan yang tidak terkontrol, kelelahan, pubertas dini, dan kanker payudara. Kedelai ini mempunyai kemanfaatan yang banyak, namun juga mempunyai keburukan. Karena apa? Ketidaktepatan kita dalam mengkonsumsi. Selanjutnya pengemulsi nabati. Nah, pengemulsi nabati ini didapatkan dari apa sih? Berasal dari tanaman. Nah, pengemulsi nabati ini mengandung lemak trans. Lemak trans ini yang akan memicu obesitas, kanker, dan meningkatnya resiko penyakit jantung. Selanjutnya, pengemulsi nabati ini juga akan menyebabkan sakit jantung dan peradangan. Yang terakhir, pengemulsi ini juga menyebabkan infertilitas, kerusakan hati, dan menurunnya sistem imun. Nah, sangat berbahaya bukan? Selanjutnya ada beta karoten. Nah, beta karoten ini mempunyai peran yang bagus untuk tubuh. Nah, sedangkan beta karoten juga mempunyai peran buruk untuk tubuh ketika kita mengkonsumsinya secara berlebihan. Nah, ini dikatakan oleh ilmuwan yang mana mengatakan bahwa molekul tertentu yang berasal dari beta karoten mempunyai efek sebaliknya dalam tubuh. Molekul ini dikatakan seperti itu ketika kita mengkonsumsinya secara berlebihan. Karena apa? Karena dapat menutup proses penyerapan vitamin A yang sangat penting untuk kita. Nah, sehingga efek buruk yang ditimbulkan adalah ketidaksetimbangan metabolisme, ketidakbagusan kekebalan tubuh, menurunnya kesehatan mata, tulang, dan kulit. Sebenarnya hal-hal seperti ini itu sudah sering ditemukan pada manusia dalam darahnya. Hal ini dapat dilihat dengan gagalnya penyerapan. Selanjutnya ada antioksidan. Nah, antioksidan ini ada dua, yaitu tokoferol dan asam askorbat pada produk ini. Nah, untuk tokoferol ini mempunyai efek yang merugikan terhadap kesehatan loh, seperti berat badan yang tidak stabil, terus juga efek buruk yang lainnya. Sedangkan jika kita mengkonsumsi asam askorbat secara berlebihan akan menimbulkan rasa mulas, sakit perut, mual, diare, dan kram pada perut kita. Selanjutnya ada zat aditif pengawet. Nah, pengawet ini biasanya kita dapat dari perisa sintetik kelapa muda. Nah, dampak negatifnya yang ditimbulkan ini adalah gangguan kesehatan dan penyakit. Penyakit ini biasanya diremehkan, tapi tidak seharusnya kita remehkan, karena seringan-ringannya penyakit dia tetaplah penyakit. Nah, untuk efek dari pengawet ini adalah munculnya rasa capek, denyut jantung yang tidak menentu dan tinggi, dan gangguan syaraf dan kanker. So, itu penjelasan dari saya, dan saya kembalikan ke moderator untuk menyampaikan penutup. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.